Di video kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi dari buku paket halaman 76 ya. Kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1. Jika alfa sama dengan 48 derajat ya, alfa itu ada di sini. Tentukan besarnya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan ya. Yang A sudut CDE. Sudut CDE itu ada di sini ya. Alfa itu adalah sudut CAE. Ini sudut pusat ya, Dek ya. Sementara kalau CDE ini adalah sudut keliling. Nah, kebetulan sudut pusat dan sudut keliling ini sama-sama menghadap ke busur yang sama, yaitu busur CE. Ya kan? Sehingga nanti berlaku sudut pusat itu pasti sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau kalau dibalik ya berarti sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Ya kan? Berarti sudut CDE, jadi sudut CDE itu pasti sama dengan setengah kali sudut CAE. Nah, karena sudut pusat dan sudut keliling ini menghadap ke busur yang sama, yaitu busur CE. Maka prinsip ini berlaku, ya Dek ya. Sudut CAE itu kan sama dengan alfa, yaitu 48 derajat. Berarti besarnya sudut CDE itu ya sama dengan setengah kali 48 derajat, sama dengan 24 derajat. Nah, ini jawabannya ya. Sekarang kita ke pertanyaan B. Tentukan berapa besarnya sudut DEA. Kalau yang di sini tadi kan 24 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah sudut DEA. DEA itu ada di sini. Nah, adik-adik, panjangnya ruas garis AD. Nah, yang ini ya, panjangnya ruas garis AD itu kan sama dengan panjangnya ruas garis AE. Karena AD dan AE itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, sehingga segitiga ADE, yang ini ya, segitiga ADE itu merupakan segitiga sama kaki. Ya, sehingga kalau di sini sudutnya 24 derajat, ya, maka yang di sini juga pasti 24 derajat. Ya, jadi bayangkan ED itu adalah alasnya. Nah, kalau AD dan AE itu adalah kaki-kakinya. Ya, berarti sesuai dengan sifat segitiga sama kaki, sudut ADE itu akan sama besar dengan sudut AED atau DEA. Nah, ini dibolak-balik sama aja ya. Yang penting titik sudutnya diletakkan di tengah. Oke, tinggal kita tulis ya. Jadi yang pertama, karena AD sama dengan AE, sama dengan jari-jari lingkaran, ya, maka segitiga ADE adalah segitiga sama kaki. Nah, ini sehingga sudut DEA ini yang ditanyakan akan sama dengan sudut ADE. Berapa besarnya sudut ADE? Besarnya sudut ADE adalah 24 derajat. Nah, seperti ini. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan C. Tentukan berapa besarnya sudut DAE. Sudut DAE itu ada di sini. Nah, di sini ya. Oke, untuk menghitung berapa besarnya sudut DAE, adik-adik bisa menggunakan pendekatan sudut pada sebuah segitiga. Boleh seperti itu. Atau yang paling enak ya, kita bisa menggunakan prinsip sudut pelurus ya, dari titik C ke titik D itu kan sudutnya 180 derajat. Nah, ini 180 derajat ya kan, alfanya sudah ketemu, berarti sudut yang di sini yang ditanyakan ya, kita tinggal kurangkan antara 180 dikurangi dengan alfa ya, karena CD itu adalah diameter ya, sudutnya 180 derajat. Nah, kita pakai cara itu aja ya, yang lebih mudah. Berarti untuk soal yang C, sudut CAE kalau kita tambah dengan sudut DAE ini yang ditanyakan ya, mestinya akan sama dengan 180 derajat karena ini adalah sifat dari sudut pelurus ya, Dek ya. CD itu adalah garis lurus. Sudut CAE itu sama dengan berapa tadi? 48 derajat, ya kan? Kemudian sudut DAE ini yang ditanyakan sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut DAE sama dengan 180 derajat dikurangi 48 derajat
sama dengan 132 derajat. Nah, ini saya rapikan ya. 132 derajat ini jawabannya. Oke, berarti ini 24 derajat, ini 24 derajat. Yang di sini itu 132 derajat. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan 132 ditambah 24 ditambah 24 itu pasti sama dengan 180 derajat. Ya, berarti cocok bahwa jumlah ketiga sudut pada setiap segitiga itu pasti sama dengan 180 derajat. Ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir yaitu sudut DFE. DFE. Nah, berarti sekali lagi kita ketemu dengan sudut keliling ya. Sudut keliling DFE ini menghadap ke busur DE. Ya. Jadi sudut keliling DFE ini menghadap ke busur DE. Nah, kebetulan di sini kita juga punya sudut pusat yaitu DAE, ya kan? Sudut pusat DAE ini kan 132 derajat. Ini juga menghadap ke busur DE. Maka berlaku yang ini tadi. Sudut keliling ya itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Ya, sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Karena sudut pusat dan sudut keliling di sini menghadap ke busur yang sama. Berarti untuk pertanyaan yang D, sudut DFE itu akan sama dengan setengah kali sudut DAE. Nah, seperti ini ya. Sudut DAE tadi sudah kita hitung sama dengan 132 derajat. Berarti setengah kali 132 derajat. Ini jawabannya adalah berapa? 66 derajat. Nah, berarti di sini sudutnya adalah 66 derajat. Oke. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Ya, jika ada pertanyaan kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal uji kompetensi dari buku paket halaman 76 ya. Kita akan bahas soal nomor 2. Segi 4 POST, keempat sisinya menyinggung lingkaran. Jika panjangnya TS 12 cm, PC 14 cm, tentukan keliling segi 4 POST. TS itu dari sini ke sini ya, itu 12 cm. Nah, logikanya karena panjangnya TD itu sama dengan panjangnya DS ya, berarti panjangnya TD 6 cm, panjangnya DS juga 6 cm. Langsung kita lengkapi gambar soalnya ya, supaya enak kita dalam mengerjakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri keterangan ya. Jadi panjangnya TD itu sama dengan panjangnya DS sama dengan panjangnya DS sama dengan setengah kali panjangnya TS ya. Nah, setengah kali 12 sama dengan 6. Ini adalah sifat dari garis singgung pada sebuah lingkaran ya, yang melalui sebuah titik di luar lingkaran tersebut. Kemudian kalau TD itu 6 cm berarti TD kan sama dengan TC. Ya kan? Jadi kalau TD-nya 6 cm berarti TC-nya juga 6 cm. Demikian juga kalau DS ini 6 cm, maka panjangnya SR ini juga 6 cm. Nah, kita beri keterangan lagi ya. Jadi panjangnya ruas garis TD sama dengan panjangnya ruas garis TC. Ya, ini 6 cm. Kemudian panjangnya ruas garis DS itu sama dengan panjangnya ruas garis SR, ini juga 6 cm. Lalu di soal dikatakan bahwa panjangnya PC, ya PC itu dari sini ke sini ya, itu katanya 14 cm. Nah, ini saya pakai warna merah aja. Nah, ini 14 cm. Karena PC itu sama dengan PA, ya berarti panjangnya PA juga 14 cm. PA ini juga sama panjang dengan AU. Berarti ini 14 cm. Demikian juga OR ya Dek ya, ini sama panjang dengan OA. Berarti ini juga 14 cm. Nah, ini sisi-sisinya sudah lengkap ya. Tinggal kita tuliskan saja ini keterangannya. Berarti panjangnya ruas garis PA itu sama dengan
panjangnya ruas garis BC sama dengan 14 cm. Kemudian panjangnya ruas garis BA itu ya sama dengan panjangnya ruas garis AO, sama juga dengan panjangnya ruas garis OR. Ini juga 14 cm. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapa keliling segi 4 POST. Ya, keliling POST sama dengan berarti panjangnya PO ditambah panjangnya OS ditambah panjangnya ST ditambah panjangnya TP, ya. Panjangnya PO berarti kan 14 kali 2 atau 2 kali 14 ditambah panjangnya OS, ya. Ini satu kesatuan kita pakai dalam kurung, ya. Jadi 6 ditambah 14. Kemudian panjangnya ST ini kan 2 kali 6. Lalu panjangnya TP 6 ditambah 14. Ya, ini juga satu kesatuan. 6 ditambah 14. Nah, tinggal kita hitung, ya. Di sini 6 ditambah 14 itu kan ada 2. Ini dan ini. Ya kan? 6 tambah 14 itu kan sama dengan 20. Berarti ini juga 20. Nah, 20-nya juga ada 2. Berarti ini bisa kita tulis lagi. 2 kali 14 ditambah 2 kali 20 ditambah 2 kali 6. Ya, sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, 2 ini bisa kita keluarkan. Ya, ini 2 kita keluarkan semuanya. Jadinya 2 kali dalam kurung 14 ditambah 20 ditambah 6, ya. 14 tambah 6 itu 20. 20 tambah 20 40. Kemudian 40 dikali 2 sama dengan 80. Nah, ini jawabannya. Jadi, keliling segi 4 POST adalah 80 cm. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pada lingkaran A, jari-jarinya 5 cm, terdapat tali busur BC sepanjang 8 cm. Ya, kita lengkapi gambar soalnya. Jari-jari 5 cm. Ya, jari-jari itu berarti kita tarik garis dari titik A ke titik B. Atau dari titik A ke titik C juga boleh, ya. Nah, ini panjangnya 5 cm. Lalu diketahui panjangnya tali busur, ya. Tali busur itu berarti yang ini, BC 8 cm, ya. AD ini kan membagi ruas garis BC, membagi tali busur BC menjadi 2 ruas garis yang sama panjang. Berarti kalau BC ini 8 cm, maka BD itu akan sama dengan 4 cm. Demikian juga DC ini juga sama dengan 4 cm, ya. Oke, ini 4 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang apotemanya. Ya, apotema itu adalah panjangnya ruas garis AD. Jadi apotema itu sendiri merupakan garis yang kita tarik dari pusat lingkaran secara tegak lurus ke tali busur tertentu pada sebuah lingkaran. Nah, ini adalah apotema, ya, AD. Berarti di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, ya. Adik-adik boleh menggunakan segitiga siku-siku ADB. Ya, segitiga siku-siku ADB atau segitiga siku-siku ADC juga boleh, ya. Hasilnya nanti akan sama saja. Nah, menurut teorema Pythagoras, ya, berarti panjangnya AB kuadrat itu akan sama dengan panjangnya AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Jadi, ya, AB itu sisi miring, AD dan BD itu adalah sisi siku-siku. Yang ditanyakan di sini adalah AD. Ya, AB-nya sudah ada, yaitu 5. Berarti 5 kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah, BD-nya 4, berarti ini plus 4 kuadrat. Ya, 25 sama dengan AD kuadrat ditambah 16, maka AD kuadrat sama dengan 25 dikurang 16 sama dengan 9. Ya, sehingga panjangnya AD sama dengan akar 9 sama dengan 3 cm. Nah, ini jawabannya, ya. Berarti panjang apotema AD adalah 3 cm. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor
3. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan soal uji kompetensi nomor 4 ya, dari buku paket halaman 77. Dua tali busur AC dan BD pada lingkaran dengan pusat O berpotongan secara tegak lurus pada titik P. Panjangnya AB sama dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu R ya. Lalu di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang A, berapa besarnya busur AB? Busur AB itu ada di sini. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan ya, perlu saya sampaikan bahwa gambar ini sebenarnya kurang tepat ya. Jadi ini tidak menggambarkan apa yang diketahui di soal. Maka gambar ini bisa kita abaikan. Ini sudah saya revisi ya, gambar yang benar kira-kira begini. Nah, jadi ini titik A sama ya, lalu ini titik C, ini titik D, ini titik B ya. Yang jelas AC berpotongan secara tegak lurus dengan BD di titik P. Berarti nanti sudutnya 90 derajat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pusat lingkaran titik O itu ada di pertengahan tali busur BD. Jadi dengan kata lain, tali busur BD itu adalah diameter. Ya, Dek ya. Nah, ini titik O. Kemudian di soal dikatakan bahwa panjangnya AB ya, Dek ya, itu sama dengan jari-jari lingkaran. Berarti kalau jari-jari lingkaran itu kan bisa OA, ya kan? Bisa juga OB. Nah, itu sama dengan AB. Nah, artinya di sini kita akan ketemu dengan segitiga sama sisi AOB karena ini sisinya sama. Nah, kan seperti ini ya. Sehingga untuk menghitung berapa besarnya busur AB, informasi yang kita butuhkan adalah berapa besarnya sudut pusat AOB ya. Sudut AOB itu adalah sudut pusat yang menghadap ke busur AB. Sudut AOB ini besarnya adalah 60 derajat ya, karena AOB adalah segitiga sama sisi. Nah, ini tinggal ditulis. Jadi sudut AOB sama dengan 60 derajat karena segitiga AOB sama sisi ya. Selanjutnya untuk menghitung panjangnya busur AB, kita bisa menggunakan rumus keliling ya. Jadi sudut AOB per 360 derajat ya, 360 derajat itu kan berarti satu lingkaran penuh. Nah, satu lingkaran utuh. Ini kita kalikan dengan keliling lingkaran karena yang namanya busur itu merupakan bagian dari keliling sebuah lingkaran ya. Oke, sudut AOB-nya 60 derajat per 360 derajat dikalikan dengan 2pi dikalikan dengan R ya, tinggal kita sederhanakan. 60 dengan 360 berarti sama-sama dibagi 60 ya. Yang atas 1, yang bawah 6. Kemudian 2 dengan 6 ini sama-sama kita bagi dengan 2, yang di atas 1, lalu 6-nya ini berubah menjadi 3. Nah, selanjutnya hasil akhirnya adalah PR per 3. Nah, ini berhubung R-nya tidak diketahui di soal, ya sudah biarkan saja seperti ini ya. Nanti kalau R-nya diketahui tinggal dimasukkan ke sini, maka panjangnya busur AB bisa kita hitung. Ya. Jadi sementara kalau ditanya berapa besarnya busur AB, jawabannya adalah PR per 3 dengan R adalah jari-jari lingkaran. Kalau sudut pusatnya 60 derajat, ya, sudut pusat AOB. Oke, gampang ya. Sekarang kita ke pertanyaan B. Apa nilai perbandingan DC per AB? Jelaskan bagaimana kamu mendapatkan jawabannya. Nah, ini pelan-pelan saja ya karena lumayan panjang. Jadi panjangnya AB itu kan sama dengan R. Ya kan? AB sama dengan jari-jari lingkaran. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan hitung berapa panjangnya DC. Nah, jadi DC-nya itu berapa R kan begitu. Ya. DC sama dengan berapa R. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Perhatikan ya, kita pelan-pelan saja. Langkah awal, kita hubungkan titik B ke titik C. Nah, ini kita hubungkan. Ya, sehingga nanti di sini kita bisa menghitung berapa besarnya sudut PCB. Jadi sudut PCB itu di sini. Nih, sudut PCB. Ya, Dek ya. Sudut PCB ya, itu kan sama saja dengan sudut ACB. Saya tulis ya. Jadi ini untuk pertanyaan yang B. Sudut PCB
itu sama dengan sudut ACB. Jadi P ini kan tinggal kita perpanjang sampai titik A ya. Jadi sudut PCB yang ini itu sama dengan sudut ACB. Ya, ya. Sudut ACB itu adalah sudut keliling. Ya kan? Sudut keliling yang menghadap ke busur AB. Nah, di sini kita punya sudut pusat AOB yang juga menghadap ke busur AB. Maka berlaku sudut PCB ya. Jadi sudut PCB itu sama dengan setengah kali sudut AOB. Sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Syaratnya sudut pusat dan sudut keliling tersebut sama-sama menghadap ke busur yang sama ya. Dalam hal ini menghadap ke busur AB ya. Sudut AOB tadi kan sudah ketemu 60 derajat, berarti setengah kali 60 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, ini adalah besarnya sudut PCB yang di sini. Ini 30 derajat. Oke. Karena ini adalah siku-siku, ya berarti kan 90 derajat. Berarti nanti sudut PBC otomatis sama dengan berapa? 60 derajat. Ya kan? 60 tambah 30 tambah 90, 180 derajat. Ya, kita tulis ya. Jadi nanti akan terbentuk segitiga siku-siku BPC, siku-siku DP ya, sehingga nanti sudut PBC atau CBP ya sama aja dibolak-balik, yang jelas titik sudutnya adalah B, itu sama dengan 180 derajat. Ini adalah jumlah ketiga sudut pada setiap segitiga dikurangi dengan sudut PCB ya, dikurangi 30 derajat, lalu dikurangi dengan sudut siku-siku yaitu 90 derajat, hasilnya adalah 60 derajat ya. Berarti sudut CBP itu sama dengan 60 derajat. Nah, sudut CBP itu kan sama dengan sudut CBD ya, perhatikan ya. Jadi sudut CBP itu yang di sini itu kan sama saja dengan sudut CBP. Jadi dari P ini diperpanjang sampai akhirnya ketemu dengan titik D. Oke, tinggal kita tulis ya. Jadi sudut CBP itu sama dengan sudut CBD. Ya. Nah, sudut CBD itu adalah sudut keliling, ya kan, yang menghadap ke busur DC. Nah, di sini kita juga punya sudut pusat COD ya, ini kita tarik garis juga ini. Nah, kita punya sudut keliling sudut pusat COD. Sudut pusat ini juga menghadap ke busur yang sama yaitu busur CD ya. Nah, karena menghadap ke busur yang sama, maka nanti berlaku sudut COD itu sama dengan 2 kali sudut CBD ya, atau 2 kali sudut CBP juga boleh ya. Berarti ini 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Artinya sudut di sini itu 120 derajat. Ya, ini 120 derajat. Ingat, tujuan akhir kita adalah menghitung berapa panjangnya DC. Ya, DC itu dari sini ke sini. Ya. Nah, langkah selanjutnya ya, ini supaya gampang. Ini kita buat garis apotema. Garis apotema itu adalah garis yang kita tarik dari pusat lingkaran menuju ke tali busur secara tegak lurus. Jadi kalau tali busurnya di sini adalah DC, ya, maka nanti apotemanya kalau kita gambar, kita pakai warna merah aja ya. Nah, ini adalah apotemanya, ya. Misalkan ini adalah titik apa ya? Titik F gitu ya. Oke, ini titik F. Berarti OF itu adalah apotema. Kita tulis ya. Jadi OF itu adalah apotema. Ya. Apa itu apotema? Apotema adalah garis lurus yang kita tarik dari pusat lingkaran secara tegak lurus terhadap tali busur. Dalam hal ini adalah tali busur DC ya.
maka kita ketemu dengan segitiga siku-siku DFO. Nah, ini segitiga siku-siku DFO ya. Siku-sikunya di F. Jadi OD ya itu adalah sisi miring. Kemudian DF itu adalah sisi depan, ya kan? Kalau sudutnya nanti ada di sini. Nah, nih ya. Lalu OF ini adalah sisi samping, ya. Nah, sudut di sini tuh berapa? Kalau totalnya ini kan 120 derajat. Ya kan? Karena dibagi dua, ya sudah, berarti yang di sini ya itu adalah 60 derajat. Atau supaya enak ini saya gambar lagi aja ya. Nah, kita perbesar sedikit. Oke, seperti ini. Berarti ini titik F, kemudian ini adalah titik O, lalu ini adalah titik D, kemudian ini adalah sisi miring ya, kemudian ini sisi depan, lalu ini adalah sisi samping ya. Kalau sudutnya ada di sini. Nah, ini kan sudutnya berapa tadi? 60 derajat. Ya, sudutnya 60 derajat. Oke. Ini 60 derajat. Dari mana? Dari 120 derajat ya dibagi 2. Nah, adik-adik, sisi miringnya itu kan sama dengan R. Ya kan? Jari-jari lingkaran. OD nih ya, OD itu adalah jari-jari lingkaran. Berarti ini R ya. Yang kita butuhkan adalah DF. Ya kan? Di sini ada sudut 60 derajat. Nah, kita tahu bahwa rumus trigonometri sinus, ya sinus. Nah, sinus itu rumusnya adalah depan dibagi dengan miring. Miringnya kan sama dengan R. Yang kita cari adalah depan. Berarti menurut perbandingan trigonometri, ya dek ya, sin 60 derajat itu kan sama dengan depan dibagi dengan miring. Ya, sisi depannya adalah DF. Lah sisi miringnya adalah DO. Ya, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, DF itu yang kita cari. Ya, DO itu sama dengan R. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa panjangnya DF itu sama dengan setengah akar 3 dikalikan dengan R. Ya, atau bisa kita tulis setengah R akar 3. Nah, ini adalah panjangnya DF. Ya, ini panjangnya DF. Kita pelan-pelan saja. Ya, jadi saya ulangi ya. Di sini kita sudah gambar lagi segitiga DFO. Ini jadinya. Ya, sudut yang kita gunakan itu adalah sudut DOF. Yang di sini 60 derajat. Dari mana 60 derajat? Dari 120 derajat yang di sini. Ya, ini 120 derajat dibagi 2. Loh, kenapa kok dibagi 2? Karena di sini kita sudah menarik garis apotema OF, ya kan? Kalau ini ada garis OF, berarti sudutnya juga harus kita bagi 2. Yang kiri 60 derajat, yang kanan ini juga 60 derajat. Nah, berarti di sini sudutnya 60 derajat ya. Kemudian ini adalah segitiga siku-siku, ya, siku-sikunya di F. Nah, ini saya tambahkan lagi ya. Ini ada segitiga siku-siku DFO, siku-siku DF. Berarti nanti yang jadi sisi miring itu adalah sisi OD. Sama dengan jari-jari lingkaran yang ini. Ya. Lalu yang menjadi sisi depan, kalau sudutnya ada di sini adalah sisi DF. Yang menjadi sisi miring itu adalah sisi OF. Tujuan kita adalah menghitung DF. Gitu ya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kita memanfaatkan perbandingan trigonometri sinus. Ya. Sinus 60 derajat itu kan rumusnya adalah sin demi sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Yang menjadi sisi depan itu adalah DF nih ya. Kemudian yang menjadi sisi miring itu adalah DO. Nah, sisi depannya kita hitung, sisi miringnya sudah diketahui yaitu sama dengan R. Maka kita tulis sin 60 itu kan setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 sama dengan DF per R. Maka tinggal dikali silang ya dek ya. DF ya itu akan sama dengan ini satu kesatuan. Setengah akar 3 ya, setengah akar 3 dikalikan dengan R. Atau biasanya kita tulis setengah R akar 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, karena DF itu sama dengan FC, berarti nanti kalau DF itu setengah R akar 3, FC juga setengah R akar 3. Nah, yang kita butuhkan itu kan DC, ya kan?
berarti DF ditambah FC. Atau setengah R akar 3 ditambah setengah R akar 3. Ya, ini saya hapus dulu. Jadi DC itu sama dengan DF ditambah FC, atau boleh juga kita tulis dalam bentuk perkalian, ya, yaitu 2 kali DF. Nah, 2 kali DF. Karena panjangnya DF itu sama dengan panjangnya FC. Nah, panjangnya DF tadi kan setengah R akar 3, berarti 2 kali setengah R akar 3. Nah, 2-nya kan boleh dicoret, ya kan? 2 kali setengah kan 1. Berarti hasil akhirnya DC itu sama dengan R akar 3. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa perbandingan DC per AB? Nah, kita ikuti saja. Berarti DC per AB itu akan sama dengan DC-nya R akar 3, AB-nya sama dengan R. Ya kan? AB sama dengan jari-jari lingkaran. Berarti kan R-nya boleh dicoret. Nah, ini dicoret. Tinggallah akar 3-nya saja. Nah, ini jawabannya. Ya, berarti perbandingan DC banding AB sama dengan akar 3 banding 1. Ya, jadi kalau mau ditulis dalam bentuk perbandingan ya, DC banding AB itu sama dengan akar 3 banding 1. Atau kalau ditanya berapa nilai perbandingan DC per AB, jawabannya ya cukup akar 3 saja. Nah, seperti ini caranya ya. Oke, ini lumayan panjang. Nanti jika ada pertanyaan, ada yang masih belum jelas ya, boleh tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Kita lanjutkan ya, sekarang soal nomor 5. Berapakah panjang dari tali busur AC? Nah, di sini pilihan ganda ya, A, B, C, D. Kita diminta untuk pilih salah satu jawaban yang benar. Tali busur AC, nah ini adalah sekaligus diagonal dari segi 4 ABCD. Nah, dari gambar ini kita tahu, kita bisa simpulkan bahwa ABCD itu merupakan segi 4 tali busur. Ya, Dek ya. Karena sisi-sisinya itu merupakan tali busur bagi lingkaran ini. Ya. Nah, pada setiap segi 4 tali busur itu berlaku teorema Ptolemeus. Jadi menurut Ptolemeus ya, perkalian diagonal, berarti langsung aja ini AC kali BD, itu akan sama dengan penjumlahan dari perkalian dua sisi yang saling berhadapan. Jadi AB dikalikan dengan CD, lalu dijumlahkan dengan BC dikalikan dengan AD. Nah, ini adalah teorema Ptolemeus. Ya, hukumnya wajib untuk diingat-ingat, jangan sampai dilupakan. Yang mana teorema Ptolemeus ini berlaku untuk setiap segi 4 tali busur. Untuk panjangnya AB, kemudian BC, ya kan, lalu CD dan AD semuanya sudah diketahui di soal. Yang belum diketahui di sini adalah panjangnya BD. Nah, BD itu adalah diameter lingkaran. Jadi ya, tahu dari mana kalau BD itu adalah diameter lingkaran? Coba saya tulis dulu ya. Jadi BD itu adalah diameter lingkaran. Diameter itu adalah garis tengah. Jadi ya, yang membagi lingkaran ini sama besar kiri dan kanan. Coba kalau kita pakai logika aja ya, kita bayangkan. Misalkan lingkaran ini kita lipat. Nah, kita lipat sepanjang garis BD. Maka lingkaran ini akan terbagi menjadi dua daerah yang sama luasnya. Ya kan? Yang kiri dan yang kanan. Itu kalau kita bayangkan. Atau secara matematika, ya Dek ya. Ini kan panjangnya AB itu sama dengan panjangnya BC. Ya kan? Nah, misalkan ini adalah titik O. Ya, ini adalah titik O. Berarti panjangnya AO ya, itu kan sama dengan panjangnya OC. Ya, karena AB sama dengan BC. Mengingat segitiga ABO itu kongruen dengan segitiga BOC, berarti bisa disimpulkan nanti AO sama dengan OC. AB pasti sama dengan BC. Ya. Nah, sehingga
ketika BD itu tegak lurus dengan AC, maka dapat disimpulkan BD itu pasti menjadi diameter. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau BD ini adalah diameter, berarti sudut BAD atau sudut BCD itu adalah sudut keliling yang menghadap ke diameter lingkaran. Nah, kita tahu kalau ada sudut keliling menghadap ke diameter lingkaran, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Berarti AB dan AD itu tegak lurus. BC dan CD itu juga tegak lurus. Nah, artinya di sini akan terbentuk segitiga siku-siku BAD, ya, segitiga siku-siku BAD dan segitiga siku-siku BCD. Nah, dua-duanya siku-siku, ya Dek ya. Kita boleh pilih salah satu, ya, boleh segitiga BAD atau segitiga BCD. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung berapa panjangnya BD, ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita menggunakan segitiga siku-siku BAD, ya, berarti BD ini adalah sisi miring. Nah, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, ya. Menurut teorema Pythagoras, BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Oke, panjangnya AB sama dengan 2, berarti ini 2 kuadrat. Lalu panjangnya AD sama dengan 8, berarti ini 8 kuadrat, ya. 4 ditambah 64 sama dengan 68. Ini adalah BD kuadrat, berarti panjangnya BD itu sama dengan akar 68, ya. 68 itu kan sama dengan 4 kali 17, ya kan? Berarti ini kalau kita sederhanakan, panjangnya BD itu sama dengan 2 akar 17. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan dari teorema Ptolemeus. Berarti AC dikalikan 2 akar 17 sama dengan AB kali CD. Nah, coba perhatikan. AB-nya 2, CD-nya 8. Berarti ini 2 kali 8. Ditambah BC-nya 2, AD-nya 8. Ya kan? Berarti ini juga ditambah 2 kali 8. Ya, 2 kali 8 itu kan 16. 16 tambah 16 sama dengan 32. Ya, berarti AC kali 2 akar 17 sama dengan 32. Maka AC sama dengan 32 per 2 akar 17. Nah, kita cek ya. Di jawaban ini belum ada. Berarti atas bawah ini enaknya kita kalikan dengan akar 17. Kita rasionalisasi penyebut. Ya, berarti ini akar 17 per akar 17. Nah, 32 per 6. Ini kan bisa kita sederhanakan ya. 2-nya dicoret, yang atas ini 16. Kemudian akar 17 kali akar 17 berarti kan sama dengan 17. Akarnya hilang. Nah, ini sudah ketemu sebenarnya ya. Berarti nanti ini akan sama dengan 16 per 17 akar 17. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan ya, sekarang soal nomor 6. Segi 4 BDCE adalah segi 4 tali busur. O adalah titik pusat lingkaran. Dan besarnya sudut BOC 130 derajat. Ini BOC ya. Tentukan berapa besarnya sudut BEC. Nah, sudut BEC itu di sini ya. BDCE adalah segi 4 tali busur ya. Maka berlaku penjumlahan dua sudut yang saling berhadapan gitu ya. Itu akan sama dengan 180 derajat. Jadi BEC itu berhadapan dengan sudut BDC. Ya, kita tulis ya. Jadi sudut BEC itu berhadapan dengan sudut BDC. Maka nanti kalau dijumlahkan, berarti ini sudut BDC, hasilnya pasti sama dengan 180 derajat.
Kemudian yang kedua, ya, sudut DBE kalau kita jumlahkan dengan sudut DCE, nah ini juga sama dengan 180 derajat. Ini berlaku pada setiap segi 4 tali busur, ya. Ini harus diingat-ingat. Nah, yang kita gunakan, ya, itu adalah persamaan yang pertama yang di atas. Karena yang ditanyakan di sini adalah sudut BEC. Ya, kita tulis ulang ya. Jadi sudut BEC nanti kalau ditambah dengan sudut BDC pasti sama dengan 180 derajat. Nah, artinya di sini kita akan hitung dulu berapa besarnya sudut BDC. Ya, sudut BDC itu adalah sudut keliling. Ya, titik D, titik sudutnya itu ada di keliling lingkaran. Kemudian di sini kita juga punya sudut pusat BOC. Kebetulan sudut BDC dan sudut BOC itu sama-sama menghadap ke busur BC. Nah, maka berlaku besarnya sudut keliling BDC itu sama dengan setengah kali besarnya sudut pusat BOC. Ya, kita tulis ya. Jadi, sudut BDC itu akan sama dengan setengah kali sudut BOC. Karena sudut BDC dan BOC itu menghadap ke busur yang sama, yaitu busur BC. Ya. Sudut BOC sama dengan 130 derajat, berarti setengah kali 130 derajat sama dengan 65 derajat. Nah, ini tinggal kita masukkan ke persamaan semula ya, ke sini. Jadi, sudut BEC ini yang ditanyakan ditambah dengan 65 derajat itu akan sama dengan 180 derajat. Berarti sudut BEC sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Hasilnya adalah 115 derajat. Ya. Jadi kalau ditanya berapa besarnya sudut BEC, jawabannya adalah 115 derajat. Ya, untuk sudut BDC tadi hasilnya adalah 65 derajat. Ini saya ganti aja walaupun tidak ditanyakan di soal ya. Nah, supaya enak dipakai belajar. Nanti 115 kalau ditambah 65 derajat hasilnya adalah 180 derajat ya. Cocok dengan salah satu sifat dari segi 4 tali busur, yaitu penjumlahan sudut-sudut yang saling berhadapan itu harus sama dengan 180 derajat. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 6. Terima kasih.